Halo, selamat datang Dr. Sultan. Sebelum ke dalam inti materi ini, gua akan sedikit menginformasikan untuk tab mail sekarang sudah bisa diakses kembali. Kemarin 2 hari maintenance ya karena ada beberapa kendala. Jadi saat pembuatan Gmail ternyata emailnya tidak terbuat. Dan gua lihat ternyata overload juga, sudah gua clear kembali. Biasanya gua maintenance itu bukan maintenance, gua tidak terlalu maintenance untuk full total ya. Jadi ada beberapa data dari si tab mail harus gua hapus. Jadi semua clear kembali untuk tab mailnya, dan sekarang sudah bisa diakses. Silakan masuk ke tab mail. Setelah itu yang mau belajar tentang YouTube, nanti silakan subscribe channel gua yang YouTube OS. Itu di sana gua membahas tentang dunia YouTube, cara menghasilkan cuan di YouTube, dan beberapa untuk sedikit trik-trik dari YouTube. Oke, nanti silakan di subscribe. Oke, setelah itu untuk sekarang yang akan gua bahas ini adalah cara hasilkan cuan di internet ataupun cari uang di internet, dan kita akan memahami apa itu Google AdSense. Oke, karena gua cek DM juga, gua pasti membuat konten karena banyak yang request ke gua seleksi beberapa, ternyata banyak yang bang bahas AdSense. Oke, jadi di sini AdSense itu terbagi 3 jenis ya. Pertama ada AdSense untuk YouTube, AdSense website, setelah itu yang AdMob yang aplikasi, yang basicnya aplikasi, dan nanti ada di Play Store. Itu kan harus mengajukan juga. Nah di sini sedikit cerita untuk pengalaman gue. Jadi yang sering gue gunakan itu adalah AdSense website, setelah itu YouTube. Dominan gue lebih banyak di website, dan YouTube pun ada, tapi dominan gue pasti garapnya itu adalah website. Nah setelah itu bang untuk pengajuan, ntar kita background. Setelah itu bang untuk pengajuan kan kita harus memiliki traffic cukup banyak. Setelah itu kita harus membuat artikel banyak juga baru bisa di-approve. Nih sedikit pengalaman dari gua di saat membuat website. Terutama untuk website gua pernah pengajuan bahkan tidak ada traffic sedikit pun, paling banyak 5. Kalau nggak 10, itu awalan gua main AdSense. Gua coba ternyata traffic 5, gua hanya memiliki 16 artikel boy. 16 artikel ternyata masih di-approve, dan itu pun belum indeks Google. Oke, jadi terkadang AdSense tidak melihat bahwa wah traffic website ini banyak. Enggak juga boy, gua pernah ada beberapa website gua yang trafficnya cukup banyak, hampir 14.000 ataupun 16.000 per hari, bahkan sampai 20.000 paling banyak, itu sudah di-approve. Dan gua ajukan bareng dengan website yang satu lagi. Website yang satunya itu gua tidak memiliki traffic dan artikel cuma 16. Masih di-approve. Ini masih di-approve yang 16 artikel ya. Dan yang ini banyak artikel dan trafficnya pun banyak, tidak di-approve. Oke, jadi Google tidak melihat dari itu. Tapi untuk sekarang gua belum tahu lagi karena gua beberapa bulan ini belum mengajukan lagi. Gua belum fokus untuk membuat website lagi dan membuat artikel. Paling gua hanya mengupdate beberapa konten-konten website gua. Oke, setelah itu ini untuk YouTube nih. Dan untuk YouTube ini harus cukup mudah boy. YouTube sangat mudah. Kita membuat konten video. Setelah itu kita mencari 1000 subscriber. Setelah itu kita mendapatkan 4000 jam tayang. Asalkan konten kita original, lu ajukan ke YouTube, itu pasti di-approve. Oke, karena gua sudah memiliki beberapa channel dan membuat konten yang original itu yang kita buat sendiri ya, tanpa kita mengambil video orang lain. Setelah itu re-upload itu kadang-kadang cukup rumit tuh, harus beberapa editing baru bisa di-upload ke YouTube, karena nanti rata-rata akan terjadi copyright. Yang namanya copyright, nanti konten tidak bisa diajukan monetisasi. Oke, jadi di sini untuk pengalaman gue pribadi yang lebih mudah apa sih bang cara hasilkan cuan? Pertama untuk Google AdSense. Untuk Google AdSense ini yang lebih mudahnya adalah untuk kita mencari cuannya di Google AdSense, yaitu membuat konten YouTube. Itu lebih mudah. Bang, kontennya gue pusing nih, konten apa? Lu mau bikin mukbang ataupun mau vlogging, setelah itu mau berupa tutorial, asalkan konten lu menarik, pasti nanti ada yang nontonnya, dan itu proses. Dan untuk jam tayang ataupun subscriber itu kita bisa sedikit akali, kita gunakan beberapa trik. Ini sudah dibahas di konten di YouTube OS, gua membahas tentang dunia YouTube. Oke, setelah itu kita bahas untuk Google AdSense-nya nih. Nanti sambil lanjut ya, kita di cerita lagi. Nah, ini untuk Google AdSense. Nanti untuk pengajuan ini sama nih, untuk YouTube ataupun untuk website ini bisa diajukan sama untuk Google AdSense. Nah, sedikit cerita dari gua.
Ini sebenarnya untuk satu AdSense ini, satu Google AdSense, satu akun bisa dikaitkan ke beberapa website dan ke beberapa channel YouTube. Tapi menurut gua gunakan satu-satu saja. Lu misalkan punya satu channel YouTube, hanya satu AdSense. Jangan disatukan dalam dua akun YouTube. Lu kaitkan dua akun tersebut, channel tersebut dua kaitkan dalam satu AdSense. Jangan, boy. Menurut gua jangan seperti itu. Nanti di saat ada satu pelanggaran di channel tersebut, nanti otomatis dua-duanya dapat pelanggaran juga sama karena terkait dalam satu AdSense. Nah, untuk website sama, untuk website juga seperti itu. Lu mengajukan approve satu nih website. Setelah itu dalam satu AdSense ada satu web. Setelah itu lu ajukan lagi sampai 5 ataupun 3 itu bisa sebenarnya. Tetapi nanti di saat ada satu pelanggaran website, semua yang tiga-tiganya juga akan sama mendapatkan pelanggaran dari Google AdSense-nya. Oke. Jadi menurut gua satu AdSense, satu channel, satu AdSense, satu website. Oke, seperti itu. Nah, ini kita mulai. Ini gua sedikit menerangkannya untuk caranya. Ini kita cari pakai email yang ada saja. Nah, ini untuk cara pertama mengajukan, biasanya di saat lu sudah memiliki URL silahkan dimasukkan saja. Jika belum ya sudah, tidak usah. Ini kita checklist dulu. I don't have a site. Oke, ini pilih no. Lu bisa jika ingin mendapatkan informasi silahkan pilih yang yes. JSON country silahkan dipilih, misalkan contoh kita Indonesia. Bentar, itu gue bahas untuk traffic juga ya. Bentar, nih satu-satu. Start using AdSense. Oke, nah seperti ini. Ini bisa dikaitkan langsung, misalkan lu mau tambah ad site dengan tambah ad site di sini. Oke. Ini ada sedikit penjelasan untuk AdSense. Beberapa menu-menu di sini nanti kan biasanya suka ada yang masih, bang gua belum ngerti apa itu. Nanti di dashboardnya ada apa saja. Pertama, nih ada ini untuk beberapa unit iklan. Untuk unit iklan yang di website biasanya suka ada display. Setelah itu in feed ads, yang di dalam feeds nanti suka ada kotak ataupun berupa iklan. Ini in article ads, di dalam artikelnya. Ini ada multi text, sama ini berupa iklan semua. Nah, ini untuk site, untuk kita add site. Nih, set new site. Tinggal masukkan kita URL dari si websitenya. Oke, ataupun YouTube-nya. Sama, ini seperti itu. YouTube juga nanti kita menautkan suatu URL link channel kita pasang di sini. Nanti biasanya upload-nya biasanya 2 minggu ya. 2 minggu baru nanti ada notifikasi bahwa misalkan channel lu sudah siap untuk menayangkan iklan ataupun channel lu belum siap untuk menayangkan iklan. Biasanya seperti itu. Ini ada beberapa lagi. Ini ada konten. Saya itu nih ada beberapa privasi dari Google AdSense. Ini untuk website ya, harus menggunakan GDPR. Saya itu CPRA. Nanti silakan detailnya dibaca ya. Untuk GDPR itu apa, CPRA biasanya suka ada yang kontak about asuki polisi. Nah, itu privasi polisi ini harus tetap digunakan untuk Google AdSense. Di webnya harus tetap digunakan. Kalau tidak nanti biasanya terkena pelanggaran juga. Oke, ini ada report nih, biasanya report nih untuk perharinya. Bentar. Nah, ini untuk beberapa analitik mulai dari today, perharinya ada berapa traffic yang masuk. Oke, ini untuk website kita bisa lihatnya di Google AdSense di sini. Tapi jika YouTube itu kita lihatnya di YouTube Studio. Trafficnya dilihat di YouTube Studio, tidak bisa dilihat dari sini. Oke, saya itu ini untuk payment. Ini payment. Nah, untuk payment ini kita harus memiliki PIN. Nanti dikasih kotak berupa PIN verifikasi. Bentar, gua ambil dulu. Nih, enggak? Nah, ini kotak seperti ini. Ini adalah PIN dari Google AdSense. Nah, ini sedikit trik dari gua. Jadi gunakan lu hanya karena satu AdSense hanya satu kepemilikan nama. Oke, hanya satu orang hanya boleh memiliki satu AdSense. Nah, bang, bagaimana caranya kita banyak memiliki Google AdSense? Nah, lu bisa pinjam beberapa KTP ataupun SIM dari sahabat, kerabat ataupun siapapun, saudara baik pun siapapun, lu pinjam KTP-nya. Setelah itu nanti lu bisa daftarkan untuk verifikasi. Oke, ini untuk penerimaan PIN. Nanti dalamnya ada nomor untuk verifikasi ke pembayaran di sini. Nah, setelah itu untuk alamat pengiriman, untuk
alamat pengiriman lu bisa gunakan dalam satu alamat, tidak jadi masalah. Yang penting nama dan identitas KTP-nya itu berbeda. Oke, seperti itu. Ada akun setting. Ntar gua coba untuk cek, ada beberapa channel ada beberapa website gua yang masih kosong. Ntar. Oke, nah ini untuk info pembayaran nih, ada beberapa akun gua yang terkena limit juga ini. Nah, nanti ada beberapa kendala, bang, kalau limit bagaimana? Nah, ini sering aja update konten. Biasanya selama 2 minggu ini pas limit ini akan hilang. Yang penting kita sering update konten juga ini. Entahlah, Google kadang aneh, tidak ada traffic apapun di sini tapi tetap terjadi limit. Jadi masalah karena gue sudah sering melakukan ini dan terjadi limit, gue sudah heran. Karena untuk AdSense pasti seperti itu. Oke, ini paling kita update konten, setelah itu nanti kita update, nanti pasti akan hilang limit. Nanti akan gua bahas juga ya untuk cara menghilangkan akun limit agar mudah cepat hilang. Nah, ini untuk pembayaran, nanti silakan diisikan nama, setelah itu pilih nih, ada beberapa banknya. Ini bisa langsung transfer Bank Indonesia ya. Kita isi, setelah itu kita isikan nomor rekeningnya, setelah itu simpan. Nah, di sini sedikit informasi juga dari gua. Jika melakukan pembayaran gunakan satu akun, tetap satu akun satu rekening. Kalau gue di sini satu akun satu rekening karena gue tidak ingin mengambil resiko untuk akunnya terjadi banned ataupun lain-lainnya. Biasanya jika ketahuan kita memiliki beberapa AdSense, pasti ada yang terkena banned. Gue sering terjadi pengalaman seperti itu juga ya, tiba-tiba akun terkena ban, itu tidak jelas. Oke, seperti itu. Nah, untuk cara daftarnya nanti cara daftarnya bagaimana dan cara hasilkan trafficnya seperti apa, ya udah tinggal daftar. Lo bisa daftar ke Google AdSense, dan gue sudah jelaskan dari awal untuk informasi nih untuk pengajuan AdSense itu, terutama gue pernah tidak memiliki banyak traffic. Setelah itu artikel cuma 16 bisa di-upload, lo bisa beberapa coba, yang penting lo bisa membuat artikelnya. Setelah itu artikel jangan cari harga iklan-iklan yang mahal. Oke, misalkan lo membuat artikel yang membahas tentang kripto, setelah itu tentang bisnis, itu pasti bersaing dengan beberapa orang dan akan terjadi kesulitan juga nanti untuk uploadnya. Cari yang artikel Google itu belum memiliki dan sedikit potensinya orang-orang yang membuat artikel tentang konten tersebut, itu pasti akan mudah diupload Google AdSense. Oke, karena menurut gua untuk website lumayan tidak isi tapi lebih hard. Dan yang lebih mudahnya itu adalah YouTube. Nah, YouTube lu gampang, nanti tinggal buat beberapa konten, setelah itu sudah memiliki 4000 jam tayang, setelah itu subscriber lu tinggal langsung ajukan ke AdSense, pasti akan di-upload. Gua jamin untuk YouTube itu paling mudah kita memiliki Google AdSense dari YouTube. Oke, yang penting kita harus memiliki penonton, dan kita harus rajin-rajin membuat konten. Semuanya sama, yang penting kita konsisten dalam membuat konten, pasti penonton akan ada yang menonton juga. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Nanti yang mau request, bang, request dong konten ini buat konten ini. Oke, nanti silakan request di kolom komentar. Mungkin sampai di sini materi sekarang, jangan lupa untuk di like, setelah itu di subscribe. Terima kasih.